Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Soir dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 semester 2. Bagaimana keadaan kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga dan orang-orang sekitar kalian. Dan nanti ketika waktunya kalian bisa kembali lagi sekolah di pondok pesantren yang tercinta ini. Kali ini kita akan membahas menelaah unsur-unsur penting dalam buku fiksi dan non-fiksi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu menemukan unsur kebahasaan dan menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi. Ini adalah pertemuan ketiga, di mana pertemuan ini juga menjadi akhir pertemuan untuk semester 2 pelajaran Bahasa Indonesia. Langsung saja. Satu, ungkapan sebagai unsur kebahasaan dalam buku fiksi. Membaca buku tidak sekedar memperoleh sejumlah informasi dan memperluas wawasan. Membaca buku fiksi khususnya dapat menemukan hal lain yang tidak kalah menarik. Misalkan tentang diksi atau ragam bahasa. Diksi itu bisa diartikan bahasa yang mempunyai makna lain, bukan makna sebenarnya. Perhatikan cuplikan berikut. Maka tergambarlah pula di muka Hanaf ke masa yang sudah-sudah, zaman hubungan cintanya yang berhingga-hingga, hidup manis bermanis-manis pun berlama-lama ia kenangnya. Tahulah Hanaf sekarang, Rafah, intan yang belum digosok. Sayang ia tidak pandai menggosoknya, hingga barang itu dibanting-banting seolah tak berharga. Sementara Kori, berlian yang sudah digosok harganya tidak berternilai-nilai, tapi suami yang celaka tak pandai memakainya, dan enyahlah harta itu dari langkulannya. Hanaf menyesali dirinya tidak berhingga-hingga, maka ditutupnyalah mukanya dengan kedua belang tahannya. Lalu menangis mengisak-ngisak sambil berseru dalam hatinya, "Oh Kori, Kori istriku, di manakah engkau sekarang? Lihat suamimu menyadari untung, lekaslah kembali supaya kita menyambung hidup kembali seperti dulu." Ini adalah sebuah novel, judulnya Salah Asuhan, yang diterbitkan oleh Balai Pustaka tahun 2010 yang dikarang oleh Abdul Muiz. Nah, ini juga bisa kalian baca di buku pelajaran halaman 245. Kelompok kata yang memiliki kekhasan seperti itu disebut sebagai ungkapan. Ungkapan adalah kata atau kelompok kata yang bersusun tetap dan mengandung makna kiasan. Contoh yang di atas itu banyak kata-kata yang saya warnai kunting. Atau contoh lain yang contoh menyambung hidup. Nah, itu kan bukan menyambung hidup, bukan, tapi bagaimana keluarganya itu bisa kembali lagi. Contoh ungkapan lainnya adalah lapang dada, berat hati, ringan tangan. Semuanya itu tuh bukan kata yang mempunyai arti seperti pada kata tersebut, tapi mempunyai makna kiasan. Insya Allah bisa difahami. Nah, kita akan mempelajari unsur menarik lainnya dalam buku fiksi. Apa saja unsur-unsur buku fiksi? Unsur-unsur buku fiksi itu ada tema, ada alur, ada latar belakang, ada tokoh, gaya bahasa, dan yang terakhir adalah amanat. Orang yang membaca sebuah buku fiksi itu pasti yang paling pertama dicari adalah tema. Nanti dari tema dicari bagaimana alurnya, siapa tokohnya, latar belakangnya bagaimana, terus model bahasanya bagaimana, amanat yang bisa nanti diraih itu apa. Kalau saya teringat dengan buku yang pernah saya baca adalah buku tentang kisah Nabi Yusuf dan Siti Zulaiha. Di situ ada banyak kata-kata yang indah, yang menarik lah, yang menarik.
Nah, saya bacanya itu bukan hanya temanya, tapi gaya bahasanya yang menarik. Adapun daya tarik sebuah bacaan itu bisa dimodel seperti segitiga. Yang paling dasar itu adalah tema yang unik. Di atasnya ada alur yang menegangkan, latar belakang yang mengesankan, tokohnya yang menawan, amanat yang menyentuh. Ini adalah sebuah daya tarik dalam sebuah bacaan. Kalau ada buku fiksi, juga ada buku non fiksi. Nah, unsur apa saja baik fiksi dan non fiksi. Kalau buku fiksi nanti ada daya tarik fiksi. Ada tema, ada tokoh, ada alur, ada latar, ada nanti terakhir amanat. Nah, kalau misalkan daya tarik buku non fiksi, apa sih buku non fiksi? Buku pelajaran, buku atau buku-buku ilmiah. Nah, apa yang menjadi daya tarik sebuah buku non-fiksi? Yang menjadi daya tarik sebuah buku non-fiksi itu adalah kelogisan argumen. Karena yang dicari adalah argumen. Memang biasanya buku-buku yang kita cari non-fiksi itu adalah buku-buku referensi. Nah, karena referensi perlu kelengkapan data. Kalau daya tarik buku non-fiksi itu biasanya cuma 2 unsur. Unsurnya ya 2, ada logis dan kelengkapan data. Gampang ya. Jadi kalau ini lebih mudah lagi, kalau berdasarkan di sini lebih mudah lagi. Unsur-unsur menarik dalam buku fiksi itu ada tema, ada alur, ada latar belakang, ada tokohnya, ada gaya bahasanya, yang terakhir adalah amanat. Sedangkan kalau daya tarik non fiksi itu biasanya kita nilai dari bagaimana kelogisan argumen yang ada di dalamnya dan kelengkapan data yang ada dalam buku non-fiksi tersebut. Terakhir, terima kasih atas segala atensi selama ini, terutama di setengah semester terakhir karena saya menggantikan guru bahasa Indonesia yang berhenti ya. Dengan berakhirnya pertemuan ini, pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 sudah selesai. Saya harap kalian bisa belajar lebih giat lagi, pelajari file buku ataupun video yang ada pada YouTube karena sebentar lagi kalian akan menghadapi PAT, penilaian akhir semester. Semoga kalian berhasil dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.